Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di ruang Guru SDN 7 Dirgahayu yang mana pada hari ini adalah kegiatan rutin Kombel SDN 7 Dirgahayu yang memang biasa dilaksanakan di hari Sabtu. Nah, alhamdulillah di kegiatan Kombel pada hari ini ada sesuatu yang berbeda, yang mana pada hari ini kita dihadiri oleh pemateri yang luar biasa, yang hebat, guru inspiratif untuk berbagi di kegiatan Kombel SDN 7 Dirgahayu. Kami sangat mengapresiasi, kami sangat berterima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Hardeni untuk berhadir di tengah-tengah ruang kebersamaan SDN 7 Dirgahayu. Jadi sebelum lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan dulu pemateri kita kepada Bapak Ibu Guru SDN 7 Dirgahayu. Pemateri kita pada hari ini adalah Bapak Hardeni, salah seorang guru di SMP di Kelumpang Hulu ya Pak? Pamukan Selatan, Pak. Pamukan Selatan ya, Tanjung Semantakan. Nah, beliau adalah salah seorang guru inspiratif yang mana yang kita kenal pada tahun 2022 menjadi juara 1 lomba media pembelajaran interaktif. Nah, waktu itu setingkat provinsi yang diadakan oleh BTKIP. Yang mana media pembelajaran interaktif yang kita pelajari juga pada minggu lalu oleh pemateri kita Bapak Hilmi dan juga Pak Ripa. Nah, hari ini mudahan kita mendapatkan penguatan lebih lanjut khususnya dalam pemanfaatan praktik baiknya yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Hardeni. Dan juga Bapak Ibu, Bapak Hardeni ini adalah salah satu guru yang masuk level 4 pembatik, di mana level 4 ini adalah 30 orang terbaik se-Kalimantan Selatan yang sudah melalui tahap cukup ketat mulai dari level 1, level 2, dan level 3 hingga level 4. Dan di level 4 ini hanya 30 orang. Kemudian Bapak Hardeni di level 4 ini ada kewajiban berbagi. Nah, alhamdulillah beliau mau berbagi di Kombel SDN 7. Mudahan kita dalam kesempatan ini mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu yang banyak dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itu dulu sedikit pembukaan dari kami supaya tidak terlalu panjang lebar. Kami akan mempersilakan kepada Bapak Hardeni untuk berbagi praktik baiknya. Kepada Bapak Hardeni, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Terima kasih Pak Taufik Junaidi. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan barokah, karena pada kesempatan pagi hari ini bisa bersama-sama Bapak Ibu Dewan Guru Hebat dari SDN 7 Dirgahayu. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Taufik Junaidi yang sudah memfasilitasi saya dalam berbagi praktik baik ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para pengikut beliau yang setia mengikuti hingga akhir zaman. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Taufik Junaidi selaku Kepala SDN 7 Dirgahayu yang dalam hal ini sangat luar biasa mengapresiasi saya hingga sampai ke tahap ini. Karena memang sebenarnya tanpa bantuan kawan-kawan, tanpa kolaborasi yang hebat ini, tidak mungkin saya sampai ke titik ini. Jadi saya sangat berterima kasih
karena dukungan pian-pian seberataan ulun bisa sampai ke titik ini. Izin Bapak Ibu guru SDN 7 Dirgahayu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik terkait dengan pemanfaatan teknologi di kelas yang sudah saya laksanakan beberapa tahun terakhir, dan ini puncak dari kegiatan yang mana pada level 4 ini kami peserta Sahabat Teknologi Provinsi Kalimantan Selatan itu berkewajiban berbagi praktik baik, dan alhamdulillah akibat dari support dari Pak Taufik dan kawan-kawan yang lain, sampai saat ini saya sudah melaksanakan sekitar 7 atau 8 berbagi praktik baik. Tinggal beberapa lagi yang saya laksanakan. Kemungkinan di hari Senin saya sudah berada di Kota Baru untuk melaksanakan berbagi praktik baik di beberapa sekolah pada jenjang SMP. Baik Bapak Ibu, izin untuk share screen. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya akan sedikit berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, bukan bermaksud menggurui, tapi inilah cara kita saling belajar. Saya apresiasi SDN 7 Dirgahayu sangat memanfaatkan komunitas belajar, karena di sekolah kami pun, kami kemarin setiap hari Kamis juga melaksanakan kegiatan komunitas belajar. Dalam hal ini kan kegiatan komunitas belajar ini adalah salah satu upaya kita dalam sarana berbagi, kemudian saling merefleksikan diri setiap melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saya ingin menyampaikan materi tentang pemanfaatan teknologi di kelas yang saya beri nama Pekan Depan. Pekan Depan ini merupakan akronim dari pembelajaran menyenangkan dengan media pembelajaran interaktif. Jadi di level 4 ini saya memiliki prinsip bahwasanya teknologi itu bisa kita analogikan sebagai sebuah alat. Nah, di dalam melaksanakan kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari, apapun kegiatannya kita pasti memerlukan alat. Kita berkomunikasi secara daring, kita memerlukan alat. Kemudian kita melakukan kegiatan dalam bentuk pertanian, kemudian industri, semua hal yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari itu pasti memerlukan alat. Maka saya menganalogikan teknologi ini sebagai sebuah alat kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya di abad ke-21 ini. Kemudian saya menganalogikan pendidikan itu sebagai sebuah pondasi untuk membangun masa depan. Jadi jika teknologi itu adalah sebuah alat, kemudian pendidikan itu merupakan sebuah pondasi untuk membangun masa depan. Maka dalam membuat pondasi ini kita harus menggunakan alat-alat yang strategis yang kiranya bisa kita melaksanakan kegiatan pembelajaran yang memang memberikan dampak yang besar bagi murid-murid kita. Ini adalah tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah memberikan inspirasi dan pengetahuan baru kepada peserta tentang penggunaan media pembelajaran interaktif. Kemudian kedua, memfasilitasi diskusi dan berbagi pengalaman terkait pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang kegiatan pembelajaran yang inovatif. Nah, ini adalah tujuan pendidikan nasional dan visi dan misi saya sebagai seorang guru. Yang perlu kita pahami sebagai seorang guru, kita harus memiliki visi dan misi. Dan visi dan misi kita ini harus selaras dengan tujuan pendidikan nasional, kemudian harus sejalan juga dengan visi dan misi sekolah. Yang mana saya sampaikan sedikit mengenai tujuan pendidikan nasional kita, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan dan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk visi dan misi saya sebagai seorang guru, saya memiliki visi yaitu mewujudkan generasi yang unggul dalam prestasi, peduli lingkungan dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan misi saya sebagai seorang guru yaitu meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kami SMP Negeri 2 Pamukan Selatan itu berjarak waktu tempuhnya sekitar 8 jam, baik melalui laut maupun melalui darat, itu jaraknya sekitar 6 sampai 8 jam. Jadi daerah kami merupakan daerah perkebunan, kemudian daerah kami untuk akses kemana-mana itu lumayan sulit karena memang akses jalan kami masih belum beraspal, sehingga ketika kami melakukan koordinasi ke dinas pendidikan itu lumayan sulit aksesnya. Tapi itu bukan menjadi hambatan bagi kami, keterbatasan sarana, kemudian keterbatasan apa namanya, guru dan keterbatasan yang lain itu bukan menjadi hambatan bagi kami. Karena dalam pendidikan guru penggerak diajarkan bahwa setiap sekolah itu pasti memiliki sumber daya aset yang berbeda-beda. Maka hendaknya sebagai guru kita setiap kali melaksanakan atau melakukan inisiatif perubahan itu harus berdasarkan aset yang dimiliki atau dikenal dengan istilah aset based thinking atau berpikir berbasis dengan aset. Nah, dengan keterbatasan itu Bapak Ibu sekalian, yang kami miliki itu cuma satu, yaitu semangat. Menurut saya, orang yang bersemangat itu identik dengan keberhasilan, karena keberhasilan itu dapat ditempuh dengan, bukan orang yang menyerah dengan keadaan, tetapi orang yang berhasil itu adalah orang yang menjadikan kegagalan sebagai pelajaran berharga dan terus berjuang mencapai keberhasilannya. Nah, ini adalah latar belakang, mengapa saya mengambil, media pembelajaran, interaktif ini sebagai media pembelajaran yang saya sukai dan sering saya terapkan di kelas. Karena, yang pertama, karena memang MPI ini relevan dengan, keadaan sumber daya yang ada di sekolah kami. Namun latar belakang utamanya adalah, student agency atau ingin menumbuhkan, jiwa-jiwa kepemimpinan, murid. Bahwa, di kurikulum Merdeka, apapun pembelajaran yang kita laksanakan itu harus berpusat pada murid, maka student agency menurut saya penting sekali dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang mana student agency itu terdiri dari, 3, yang pertama adalah voice atau suara, kemudian yang kedua choice atau pilihan, kemudian ownership adalah kepemilikan. Jadi, student agency ini menurut saya yang paling relevan dilaksanakan di sekolah, itu berkaitan dengan, keterampilan abad 21. Yang mana ketika kita ingin menumbuhkan student agency, kita sebagai guru harus perlu memiliki skill atau keterampilan abad ke-21. Apa saja yang termasuk ke dalam keterampilan abad 21? Yang pertama, kita harus mampu menguasai kompetensi 4C. Kita harus menumbuhkan kompetensi 4C pada murid-murid kita. Yang pertama adalah, critical thinking atau berpikir kritis, kemudian, kreativitas, kemudian yang ketiga ada kolaborasi, dan yang terakhir adalah, komunikasi. Kemudian, ketika kita akan pembelajaran harus berbasis masalah atau problem based. Jadi pelaksanaan pembelajaran di sekolah harus relevan, harus kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Kita ketahui bersama bahwa setiap manusia itu pada dasarnya, memiliki kecerdasan masing-masing. Mereka itu sebenarnya cerdas, cuma, kecerdasan mereka itu kan, masing-masing itu memiliki perbedaan, dan perbedaan inilah yang kita jadikan sebagai aset untuk kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saya menganalogikannya sederhana. Ketika kita berbicara masalah numerasi, kita bercerita bahwa, kebanyakan dari, orang yang bekerja di sektor pertukangan itu sebenarnya mereka itu cerdas. Namun secara teori mereka mereka kalau ketika kita berbicara tentang teori, mereka, tidak paham. Kenapa? Karena memang,
pembelajaran yang dilaksanakan itu bukan berbasis terhadap masalah. Ketika kita melakukan mengimplementasikan numerasi terhadap ilmu pertukangan, ketika kita ingin membangun rumah misalkan ukurannya 10 kali 20, mereka paham batu bata itu berapa yang diperlukan, kemudian pasir berapa yang diperlukan, semen berapa yang diperlukan. Nah, ini kan sebenarnya relevansinya dalam kehidupan nyata atau kan, namun tidak kan sesuai dengan konteks atau permasalahan yang terjadi pada kehidupan nyata. Nah, ini yang menggambarkan bahwa kecerdasan manusia itu sebenarnya relatif. Sebenarnya kecerdasan manusia itu dari si A dan si B itu memiliki persamaan. Artinya semua manusia itu sebenarnya diciptakan dengan ciri khas dan kecerdasannya masing-masing. Dan ini yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis masalah dan kontekstual yang hendaknya di dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas ini memang benar-benar kita terapkan. Nah, saya sedikit berbagi Bapak Ibu sekalian bahwa kemarin beberapa minggu saya belajar banyak dari negeri Singapura. Negeri Singapura itu merupakan negara yang kecil, ketika kita berkeliling di negara tersebut hanya sekitar 50 kilometer saja, ada sebuah hotel di sana. Ketika kita berada di lantai atas, di taman di lantai atas itu kelihatan semua daerah satu negara kelihatan, saking kecilnya negara Singapura. Sebenarnya negara Singapura ini memiliki banyak sekali keterbatasan. Mereka sumber daya air mereka tidak memiliki sungai kecil saja. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, setiap warga negaranya harus mendatangkan air dari daerah Batam. Jadi mereka harus ekspor air bersih. Nah, dari keterbatasan ini mereka berpikir untuk bagaimana caranya mereka itu membuat, karena mereka cuma punya laut, akhirnya air laut ini yang diciptakan teknologi untuk mengubahnya menjadi air tawar. Itu adalah salah satu cara berpikir berbasis aset. Sehingga ini merupakan contoh bahwa tidak ada sebenarnya keterbatasan di dunia ini. Semua yang diciptakan di dunia ini memiliki manfaat, sehingga perlu kita menumbuhkan pembelajaran yang berbasis masalah. Kemudian juga di negara Singapura, itu di kelas 1 dan kelas 2 SD, itu yang diajarkan adalah literasi dan numerasi. Bagaimana caranya membaca, kemudian bagaimana caranya berhitung, itu yang diajarkan di kelas 1 dan 2. Di kelas 3, 4, 5 mereka fokus, kelas 5 dan kelas 6 mereka fokus ke dalam kemampuan sains. Jadi kemampuan teori tentang sains ini diajarkan dari kelas 3 sampai kelas 6. Nah, fokus mereka kemudian di sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas itu lebih ke arah keterampilan. Nah, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya teori ini relatif. Yang lebih penting, yang lebih urgent sekarang di abad ke-21 ini adalah kita lebih menekankan keterampilan kepada anak. Di SD di Singapura itu dalam satu siklus pembelajaran mereka 12 hari. Jadi dalam 12 hari itu selesai siklus yang pertama, misalkan siklus kedua lanjut ke hari ke-13 sampai ke hari 24. Mereka dalam satu siklus itu mengajarkan satu kebiasaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari di anak-anak SD. Misalkan contoh mereka diajarkan untuk membuat kopi. Ini akan bermanfaat bagi mereka nanti di masa yang akan datang. Jadi dalam satu siklus 12 hari mereka diajarkan dengan teori-teori yang berkaitan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Apa yang perlu mereka lakukan? Mereka menyajikan makan, mereka membuat minum dan sebagainya. Jadi itu penting bagi kita untuk mengajarkan keterampilan ini. Kemudian yang terakhir di keterampilan abad ke-21 yang perlu kita kuasai adalah pembelajaran berbasis pendidikan kita siogianya di abad ke-21 ini tidak mungkin mundur ke belakang. Pasti kita selalu berkaitan dengan hal-hal yang berbau dengan
teknologi. Nah, baik student agency dan keterampilan abad ke-21 ini saya simpulkan bahwa dua hal ini merupakan salah satu proses kita dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, ini adalah gambaran mengapa harus MPI, karena MPI ini secara garis besar ini relevan dengan visi sekolah kami, yaitu mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, peduli lingkungan, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Di bawah ini saya tampilkan indikator ketercapaian pembelajaran IPS, kemudian saya juga tampilkan indikator kami di tahun 2022, bagaimana skor rapor kami untuk literasi dan numerasi rendah, dan saya mencoba melakukan analisis bahwa bukan literasi dan numerasi yang rendah, akan tetapi lebih ke arah teknis. Ketika anak-anak itu diajarkan terkait dengan materi matematika dan bahasa Indonesia, sebenarnya mereka mumpuni dalam segi kemampuan, akan tetapi pada saat pelaksanaan lebih ke arah teknis. Mereka 20 menit, 30 menit sudah selesai menjawab tanpa membaca apa isi soal yang ada di dalam kegiatan asesmen nasional berbasis komputer, dan saya berkesimpulan bahwa skor yang diperoleh ini lebih ke arah teknis. Kemudian grafik asesmen mata pelajaran IPS sebelum saya menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Ini adalah gambaran sedikit bagaimana di kelas 7A di tempat kami itu jumlah muridnya 24, hanya sekitar 5 orang yang memiliki nilai baik dan sekitar 9 orang yang memiliki pengetahuan cukup, dan kurang lebih sekitar 9 orang yang memiliki hasil belajar yang perlu intervensi. Jadi ini menggambarkan bahwa grafik asesmen mata pelajaran IPS di kelas 7A sebelum menggunakan media pembelajaran interaktif ini cukup rendah. Nah, ini adalah analisis yang saya lakukan dalam menghadapi disrupsi atau permasalahan yang terjadi yang dari 2 grafik tadi. Saya mencoba melakukan analisis SWOT. SWOT itu adalah singkatan dari strength, kemudian weakness, opportunity, dan threats. Kalau di bahasa Indonesia kan itu ada 4 aspek dalam menganalisis sebuah permasalahan. Kita perlu mengidentifikasi kekuatan, kemudian kita perlu mengidentifikasi kelemahan kita, dan kita juga perlu mengidentifikasi peluang, kemudian kita juga perlu mengidentifikasi ancaman. Ini tujuannya adalah untuk inisiatif atau program yang akan dilaksanakan di sekolah. Jadi SWOT ini adalah alat yang akan membantu kita dalam membuat perencanaan strategis atau inovasi kegiatan yang strategis untuk mencapai sebuah tujuan. Ini adalah gambaran bagaimana analisis di sekolah kami. Sekolah kami memiliki guru penggerak, kemudian di sekolah kami juga memiliki tim pengembang dalam hal IT, kemudian di sekolah kami juga memiliki guru yang ahli bidang IT, dan kami memiliki Wakasek. Dan saya meyakini SDN 7 Dirgahayu ini untuk kekuatannya sama, bahkan di sekolah Dirgahayu 7 ini kepala sekolahnya juga ahli dalam bidang IT. Ini merupakan salah satu kekuatan yang perlu Bapak Ibu identifikasi untuk membuat sebuah rancangan program. Kemudian sama di tempat kami juga terdapat komunitas belajar setiap hari Kamis, dan itu kami jadikan sebagai wadah untuk berbagi praktik baik. Kemudian fasilitas sekolah kami cukup memadai, jaringan internet di sekolah kami juga cukup memadai, dan untuk kelemahan yang saya identifikasi di sini adalah rendahnya minat belajar murid dalam melaksanakan pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran IPS. Kemudian penggunaan metode pembelajaran yang masih konvensional. Dan untuk peluang, saya membaca peluang bahwa pemanfaatan media pembelajaran interaktif ini akan lebih membangun minat belajar murid, dan ini akan membawa peluang meningkatnya pemahaman peserta didik, khususnya dalam pembelajaran IPS yang saya laksanakan. Dan untuk ancaman yang ada di tempat kami adalah kendala teknis. Ketika terjadi pemadaman listrik, maka jaringan internet terputus. Dan berdasarkan analisis SWOT ini, saya berkesimpulan bahwa MPI ini merupakan sarana belajar yang baik, mudah digunakan, mudah untuk dibuat, dan MPI ini bisa kita convert menjadi aplikasi yang bisa digunakan anak didik kita
agar mereka bisa belajar di rumah. Karena saat ini sudah ada peralihan dari yang awalnya sumber informasi itu berasal dari buku, sekarang sumber informasi itu bisa didapat melalui HP. Itulah pentingnya peran guru sekarang yang awalnya guru itu sebagai pusat dari pembelajaran atau teacher center, sekarang peran guru beralih menjadi sebagai seorang fasilitator. Yang saya ambil kesimpulan di sini, kita sebagai seorang guru perlu memberikan siswa belajar cara untuk belajar. Jadi kita memberikan siswa pemahaman bagaimana caranya untuk belajar yang baik. Sebenarnya, peran guru sekarang itu sudah seperti itu. Kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi AI yang saat ini, murid itu sangat mudah untuk mencari informasi, mencari jawaban. Nah, kita alih peran guru itu bukan hanya sekedar memberikan materi, tapi lebih ke arah bagaimana caranya murid itu bisa untuk belajar. Belajar bagaimana caranya untuk belajar, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran pelaksanaan pembelajaran pada level 2. Seperti biasa saya melaksanakan asesmen diagnostik non kognitif. Ini biasanya saya laksanakan di awal tahun ajaran baru. Saya melakukan identifikasi gaya belajar murid. Di kelas 7A ini saya tempatkan 2 gaya belajar murid, yaitu auditory dan gaya belajar visual. Jadi di 7A ini memang saya tempatkan yang gaya belajarnya seperti itu. Di kelas 7B itu gaya belajar auditory dan kinestetik. Sehingga nanti pada saat pembagian kelompok itu lebih mudah. Itu di sekolah kami. Jadi, untuk pelaksanaan asesmen, diagnostik non kognitif sendiri, adalah soal pilihan ganda. Kalau jawabannya A berarti auditory, kalau dia relevan dengan jawaban B, paling banyak B berarti dia gaya belajarnya, visual, dan jika dia paling banyak menjawabnya C, berarti dia memiliki gaya belajar kinestetik. Kemudian asesmen awal pembelajaran juga saya laksanakan. Setiap kali saya melaksanakan pembelajaran, asesmen awal ini tidak perlu tertulis, tapi cukup diucapkan saja, bagaimana anak-anak pembelajaran kita, apa yang kalian pahami tentang bilangan misalnya. Kalau kita mengajar materi, yang akan kita ajar, kita lebih dulu melakukan, pengetahuan atau menguji pengetahuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model game based learning dengan menggunakan metode diskusi. Kemudian yang ketiga, pada level 2 ini saya melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi dengan menggunakan, media audio visual yang saya buat melalui aplikasi Canva. Kemudian saya membuat juga ular tangga raksasa ukuran 4x4. Jadi jumlah kotaknya ada 49 dan yang bertugas menjadi bidak itu adalah peserta didik. Jadi kan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok itu wajib menugaskan satu bidak, satu orang bertugas menjadi, pengocok dadu, dan anggota kelompok yang lain itu bertugas sebagai penjawab. Jadi ada kotak putih dan ada kotak biru. Ketika dia masuk, mengocok dadu itu dapatnya kotak putih, berarti mereka harus mengambil kartu soal berwarna putih dan dibaca, dan tugas anggota kelompok menjawab. Ketika mereka bisa menjawab, maka mereka berhak, melaju sesuai dengan angka dadu yang sudah didapat. Dan ini terbukti efektif. Saya kolaborasikan dengan asesmen formatif yang dilaksanakan dengan menggunakan media Kahoot. Ini terbukti efektif ketika sudah jam istirahat, anak-anak mereka betah di dalam kelas, bahkan mereka nanti saja istirahatnya, "Pak, kita lanjut, melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas." Ini adalah dampak penggunaan teknologi di dalam kelas. Kemudian yang keempat, setiap kali melaksanakan pembelajaran, saya melakukan refleksi apa yang sudah baik, kemudian apa yang perlu perbaikan, kemudian apa menjadi permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan pembelajaran. Untuk level 3, saya rasa sama, cuma yang berbeda adalah penggunaan aplikasi belajar. Jadi kami memiliki beberapa laptop, jadi saya berinisiatif untuk, menggunakan laptop sebagai sarana belajar, berbasis aplikasi, kemudian, saya membagi siswa menjadi 3 peserta didik setiap kelompok, jadi satu laptop, untuk 3 siswa. Nah, ini adalah indikator keberhasilan, kenapa saya sampaikan di sini ada rapor pendidikan, karena memang,
sedikit banyak MPI yang saya buat ini memiliki dampak, terhadap rapor pendidikan kami di tahun 2023. Nanti, saya akan sampaikan juga, bagaimana, MPI yang saya buat di tahun 2023, nanti bisa Bapak Ibu terapkan di sekolahnya Bapak Ibu. Kemudian, ini grafik asesmen mata pelajaran IPS yang saya laksanakan, lumayan meskipun tidak terlalu signifikan, tapi setidaknya, tidak ada lagi peserta didik yang perlu intervensi dan lumayan juga 5 orang peserta didik sudah, memiliki nilai cukup dan, sekitar 14 orang peserta didik memiliki nilai baik dan ada sekitar, eee, 5 orang yang memiliki nilai, sangat baik. Nah, ini adalah yang saya lakukan terkait dengan pelaksanaan, kegiatan pembelajaran pada pembatik, baik di level 2 maupun di level 3. Sedikit saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, mengenai MPI yang saya buat kemarin, MPI yang sederhana, karena memang keterbatasan waktu kami dalam mengimplementasikan, pembatik ini. Nah, penting bagi Bapak Ibu sekalian, perlu menambahkan apa namanya, menu daftar hadir di sini. Di sini saya daftar hadir saya koneksikan dengan akun Belajar ID, karena, ketika murid sudah kita kasih software atau aplikasi belajar, ini kan kita kita bisa memantau kapan dia membuka aplikasi ini. Sehingga, pada saat kita perintah kan dia harus mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Materi sederhana saja, saya tidak membuat game karena tidak sempat juga. Jadi ada 3 menu utama di dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah belajar, kemudian video, dan kuis. Sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sudah memahami materi pembuatan MPI ini, di SDN Dirgahayu 7 ini banyak sekali suhu yang ahli dalam bidang, MPI, dalam bidang membuat, desain yang menarik dalam pelaksanaan pembelajaran yang bisa dimasukkan mungkin, template-nya ke dalam, aplikasi MPI ini. Nah, ini sedikit juga berbagi Bapak Ibu terkait dengan, aplikasi, eee, 2023 yang pernah saya kembangkan, mungkin bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu, ini tujuannya lebih ke arah teknis pelaksanaan, ANBK. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa rancang aplikasi semacam ini, yang soal-soalnya itu banyak sekali di internet, yang bisa Bapak Ibu akses, Bapak Ibu masukkan ke dalam MPI-nya Bapak Ibu. Nah, di dalam sini saya mau menambahkan menu simulasi ANBK. Jadi ketika murid punya aplikasi ini, mereka bisa belajar, di rumah terkait dengan teknis pelaksanaan ANBK, seperti apa sih soal-soalnya, kemudian bagaimana cara mengerjakannya, kan mereka sedikit banyak memahami karena sudah terbiasa. Bahkan kami di sekolah, karena kurikulum Merdeka ini baru dilaksanakan sekitar 2 tahun terakhir, di akhir tahun ajaran itu kami kan di kelas 9 masih melaksanakan, ulangan akhir semester. Tapi untuk kelas 7 mereka masih, apa namanya, di kelas 7 masih kurikulum merdeka. Sehingga mereka tergantung guru masing-masing. Apabila guru sudah melaksanakan sumatif akhir semester, maka mereka santai. Dan waktu ini kami manfaatkan untuk melaksanakan simulasi ANBK berbasis CBT. Nah, aplikasi CBT di Shopee itu murah saja Bapak Ibu sekitar 10.000 kemarin saya beli, kemudian saya ambil aplikasinya, saya coba pasang di laptop server, kemudian bisa digunakan di sekolah. Jadi kami setiap setengah tahun sekali kami melaksanakan, ASBK. ASBK itu adalah akronim dari Asesmen Sekolah Berbasis Komputer. Jadi selain membagikan aplikasi dalam bentuk, MPI ini, sekolah kami juga melaksanakan, kegiatan ASBK di setiap akhir tahun ajaran.
soal numerasinya Bapak Ibu. Banyak sekali di Google itu contoh soal-soal yang berkaitan dengan literasi dan numerasi termasuk juga, ini yang menjadi momok, yang cerita bagi apa namanya, cerita dari guru-guru di SD, mereka banyak sekali yang menjawab yang sebenarnya menjerumuskan sekolah. Mereka bukan membaca sebenarnya, asal jawab saja, sangat setuju mereka, padahal soalnya tidak mereka baca dan ini mengakibatkan nilai rapor pendidikan kita rendah. Dan ini mungkin, Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki, keahlian di bidang MPI ini atau di bidang articulate storyline bisa dikembangkan lebih baik lagi, dan lebih, mengarah lagi, ke pembelajaran yang kontekstual di yang sekolah dasar. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa membentuk tim untuk menyusun soal ini nih saya nyusunnya sendiri. Karena untuk saat ini aplikasi Storyline belum saya, bagikan kepada, kawan-kawan di sekolah. Nah, mungkin itu Bapak Ibu mengenai gambaran terkait dengan praktik baik di sekolah yang sudah saya laksanakan, mudah-mudahan bisa yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Eee, Mungkin Bapak Ibu, saya sekali lagi memohon doa dan restu, kemudian dukungan Bapak Ibu sekalian terkait dengan keikutsertaan pembatik level 4 ini, mungkin kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin saya sampai berada di titik ini. Dan perlu juga saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, MPI ini, sudah banyak membawa perubahan bagi saya. Di tahun 2023, berkat MPI saya juga mendapat, juara di MPI tingkat provinsi, pembuatan media pembelajaran interaktif tingkat provinsi, dan kemarin juga waktu, sosialisasi atau panen hasil di, guru penggerak, MPI saya yang saya buat ini juga masuk ke dalam 3 besar, di dalam kegiatan program yang berdampak pada murid dan pada saat seleksi juga kemarin, sekitar 100.000 guru penggerak se-Indonesia, alhamdulillah, MPI yang saya buat programnya tidak jauh-jauh dari MPI. MPI ini juga, membuat saya kemarin tembus 500 besar dari ratusan ribu guru penggerak se-Indonesia, yang berhak, mewakili, Kabupaten Kota Baru untuk mengikuti pembelajaran, kepemimpinan, yang berkaitan dengan kepemimpinan atau diklat kepemimpinan dan kemarin juga, apa namanya, janji dari Direktur KSPSTK, beliau memberikan harapan kepada kami, kata beliau menunggu anggaran, agar Bapak Ibu sekalian nanti, bisa benar-benar berangkat ke negeri Singapura, belajar mengenai kepemimpinan yang terjadi di negeri Singapura. Dan terakhir MPI ini juga yang membawa saya sampai ke titik ini. Di level 4 ini, saya juga, sangat berterima kasih karena MPI ini sudah 4 kali membawa, nama saya ke, tingkat nasional seperti itu. Maka, saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan lelah untuk belajar, kemudian jangan sungkan untuk berbagi, dan jangan ragu untuk melakukan perubahan. Dan terakhir lagi dari saya Bapak Ibu, bahwa, jangan pernah Bapak Ibu, murid kita itu tidak pintar. Dan jangan pernah juga kita berharap bahwa murid kita itu menjadi murid yang pintar. Karena yang berhak untuk membolak-balikkan, hati pikiran manusia itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, bukan kita yang membuat murid itu menjadi pintar. Tugas kita sebagai guru apa? Tugas kita itu hanya berikhtiar, mendidik, kemudian kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan, semoga murid-murid kita kelak menjadi murid yang cerdas, berguna bagi orang tua, guru, nusa, dan, bangsa. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya cukup lah. Eh, Langsung karena sudah masuk jam 12 juga nih, hampir zuhur. Kasihan juga Bapak Hardini kan. Ulun yakin mulai pagi tadi Sidin sudah berbagi ke berbagai sekolah. Artinya energi Sidin sudah banyak terkuras. Jadi sebelum menutup, ulun ada beberapa yang sudah ulun dapatkan pada hari ini yang ulun catat.
Kirim pantun nggak? Jadi sangat menarik sebenarnya. Salah satunya dari MPI lah, tadi ada catatan terakhir disampaikan Pak Hardeni, ini jadi catatan tersendiri untuk yang ikut lomba di tahun ini, Pak Ripa, Pak Hilmi, dan Bu Jia. Tadi disampaikan Pak Hardeni, satu, banyaki tombol navigasi. Yang kedua, materi dipersingkat. Yang ketiga, modul ajal dimaksimalkan. Kemudian ditambah game-game yang menarik. Kemudian dibuat akronim yang menarik juga. Seperti Bapak Hardeni hari ini kan akronimnya pekan depan pembelajaran menyenangkan dengan media pembelajaran. Dan terakhir dibuatkan juga animasi bergerak yang unik dan menarik sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Sebenarnya masih banyak catatan dulu nih, karena satu lembar sebenarnya isinya daging semua sebenarnya. Tapi kalau ulun bacakan, ulun jadi memateri yang kedua jadi bahasanya. Oke, itu aja mungkin lah. Ulun wakili kawan-kawan Bapak Hardeni mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan pian. Mudahan ilmu yang pian sampaikan hari ini sangat bermanfaat, jadi ladang amal ibadah pian, jadi amal jariah, dan ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kami, khususnya bagian pribadi. Rasanya waktunya sangat singkat nih. Seandainya waktunya kawah sehari semalam, mungkin ulun siap mendengarkan materi dari pian ini. Baik, itu aja mungkin lah. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf segala kekurangan Pak hari ini. Mudahan di lain waktu bisa bertemu kembali, dan harapannya pian bertemu langsung di sini, tatap muka materinya, penyampaian materinya. Tadi sempat pantun, Pang. Belum tutup aja dengan pantun. Iwak haruan dam tapi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.